Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin, amma ba'd. Oke, semuanya saja, bagaimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan belajar kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT telah diberikan akal yang sempurna, sehat jiwa dan raga kita, jasmani rohani kita. Untuk pertemuan hari ini kita akan memahami kitab Musnad Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Musnad Ahmad merupakan salah satu karya monumentalnya Imam Ahmad di bidang hadis yang masih menjadi rujukan dalam berbagai persoalan umat hingga saat ini. Kitab ini ditulis pada permulaan abad 3 Hijriah, sebagaimana disebutkan dalam sejarah bahwa awal abad 3 Hijriah memang sudah dimulai adanya usaha untuk membersihkan hadis-hadis dan fatwa-fatwa ulama yang tidak termasuk hadis. Menurut sebagian ulama, derajat kitab ini berada di bawah kitab Sunan. Adapun peringkat pertama ditempati oleh Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Bukhari, Sahih Muslim karya Imam Muslim, dan Al-Muwatta karya Imam Malik. Musnad Ahmad termasuk kitab termasyhur dan terbesar yang disusun pada periode kelima perkembangan hadis atau abad ketiga Hijriah. Kitab ini melengkapi dan menghimpun kitab-kitab hadis yang ada sebelumnya dan merupakan satu kitab yang dapat memenuhi kebutuhan muslim dalam hal agama dan dunia pada masanya, seperti halnya ulama-ulama abad ketiga semasanya. Ahmad menyusun hadis dalam kitabnya secara musnad. Hadis-hadis yang terdapat dalam musnad tersebut tidak semua riwayat Ahmad. Saya ulangi, hadis-hadis yang terdapat dalam musnad tersebut tidak semua riwayat Ahmad. Sebagian merupakan tambahan dari putranya yang bernama Abdullah dan tambahan dari Abu Bakar Al-Qata'i. Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Musnad menurut penelitian para ulama hadis ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Di dalamnya terdapat hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh penyusun kitab 6 dan juga hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh mereka itu. Hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad dihimpun dari 6 sumber, yaitu: 1. Hadis yang diriwayatkan Abdullah dari ayahnya Ahmad ibnu Hambal dengan mendengar langsung. Hadis seperti ini paling banyak jumlahnya di dalam Musnad Ahmad. 2. Hadis yang didengar Abdullah dari ayahnya dan dari orang lain. Hadis semacam ini sangat sedikit jumlahnya. 3. Hadis yang diriwayatkan Abdullah dari selain ayahnya. Hadis-hadis ini ahli hadis menyebutnya zawaid Abdullah atau tambahan-tambahan dari Abdullah. 4. Hadis yang tidak didengar Abdullah dari ayahnya tapi dibacakan kepada sang ayah. 5. Hadis yang tidak didengar dan tidak dibacakan Abdullah kepada ayahnya tetapi Abdullah menemukannya dalam kitab sang ayah yang ditulis dengan tangan. 6. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Al-Qata'i ya. Metode penyusunan kitab Musnad Ahmad jelas berbeda dengan metode penyusunan kitab lainnya. Kalau kitab Sunan dan Sahih misalnya mengurutkan pembahasannya dengan mengacu pada sistematika fikih, yaitu dimulai dari bab ibadah, pernikahan, muamalah, dan seterusnya. Musnad tidak demikian. Hadis-hadis dalam kitab Musnad disusun berdasarkan riwayat para perawi. Artinya seluruh hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi
ditampilkan dalam satu bagian, sedangkan bagian selanjutnya memaparkan himpunan hadis yang diriwayatkan perawi lain. Berdasarkan versi yang terhimpun dalam Maktabah Syamilah, kitab Musnad Ahmad berisi 14 bagian, yaitu Musnad Al-Asyrah Al-Mubasyirin bil Jannah, Musnad 10 sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga. 2. Musnad As-Sahabah Ba'dal Asyrah, Musnad sahabat yang selain 10 sahabat di atas. Musnad Ahlil Bait, Musnad sahabat yang tergolong Ahlil Bait. 4. Musnad Bani Hashim, Musnad sahabat yang berasal dari Bani Hashim. 5. Musnad Al-Mukthirin Minas Sahabah, Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. 6. Baki Musnad Al-Mukthirin, Musnad sahabat yang juga banyak diriwayatkan yang juga banyak meriwayatkan hadis. Musnad Al-Makkiyin, Musnad sahabat yang berasal dari Mekah. Musnad 8. Musnad Al-Madaniyin, Musnad sahabat yang berasal dari Madinah. 9. Musnad Al-Kufiyin, Musnad sahabat yang berasal dari Kufah. 10. Musnad Asy-Syamiyin, Musnad sahabat yang berasal dari Syam. 11. Musnad Al-Basriyin, Musnad sahabat yang berasal dari Basrah. Musnad Al-Ansar, Musnad sahabat Ansar. Baki Musnadil Ansar, Musnad yang juga berasal dari sahabat Ansar. 14. Musnad Al-Qabail, Musnad dari berbagai kabilah atau suku. Dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa salah satu hal yang unik dalam penyusunan kitab Musnad yaitu menyusun hadis berdasarkan nama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa salah satu hal yang unik dalam penyusunan kitab Musnad yaitu menyusun hadis berdasarkan nama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan hadis itu. Untuk mempergunakan kitab ini, seseorang harus menetapkan dulu hadis riwayat siapa yang ia kehendaki. Karena itu, bagi orang yang merujuk kepada kitab Musnad dan ia mau mencari hadis berkaitan dengan bab sholat misalnya, ia tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Sebab dalam kitab Musnad tidak akan ditemukan bab sholat, bab zakat dan sebagainya. Yang ada hanyalah bab tentang nama-nama sahabat Nabi serta hadis-hadis yang diriwayatkan mereka. Jadi berbeda dengan kitab-kitab hadis yang lain. Oke, untuk itu kitab Musnad Ahmad. Untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.